Ini adalah cara seorang ibu yang tidak sekolah mengajari anaknya bagaimana cara bertahan hidup. Ibu dari anak ini tidak pernah merasakan bangku sekolah, sehingga kalau dia mau mengajari anaknya sesuatu, dia selalu menunjukkannya terlebih dahulu sehingga anaknya ini tinggal mencontoh. Pada suatu hari anaknya ini ingin sekali memakan es krim, tapi pada waktu itu dia tidak punya uang sehingga ibunya ini menciptakan es krim dari jualannya, yaitu jualan nanas. Nah, karena rasanya enak sekali, akhirnya anaknya ini mempunyai ide untuk menjual es krim dari nanas tersebut. Tapi ketika dijual di pasar, tidak ada yang mau membelinya sama sekali. Dan dia itu bertanya kepada ibunya, "Loh, kenapa nggak laku ya?" Tapi ibunya mengatakan, "Coba pergi ke pasar dan lihat sekelilingnya." Pada saat itu, anak ini mempelajari kalau kita mau menjual sesuatu, kita harus melakukan promosi. Sehingga pada saat itu dia melakukan promosi dan akhirnya es krim nanasnya ini laku keras. Dan pada akhirnya yang keren banget, anaknya ini berhasil lulus sarjana pada tahun 2013 walaupun ibunya ini tidak pernah mengecap atau merasakan kursi sekolah. Setiap hari restoran nasi ini menjual makanan sangat murah sekali dan ketika ditanya apa alasannya sangat menyentuh hati. Pada suatu hari ada lelaki kaya yang mau membeli kios makanan dari ibu ini. Tapi pada saat itu ibu ini mengatakan, "Gak usah ngomongin harga dulu, coba makan dulu di sini." Kemudian ketika lelaki ini makan, dia sangat terkejut karena tiba-tiba ibu-ibu ini memberikan makanan gratis kepada dia. Dia juga bilang, "Nih, kalau mau tambah aja nih, soalnya gratis di situ." Dan di sini mereka juga menyediakan teh yang gratis seperti ini. Nah, setelah selesai makan, lelaki ini benar-benar sangat terkejut dengan apa yang dia dengar karena semua makanan yang dengan makanan gratis tersebut hanya 15.000. Dan ketika ditanya, "Kenapa sih jualannya murah banget? Emang untung?" Ibu ini mengatakan dia menjual makanan tersebut sangat murah karena ingin customer-nya itu bisa menabung. Contohnya seperti ada pelajar yang lagi makan di situ, dia itu jadi bisa membayar uang kuliahnya. Kemudian kalau ada abang Gojek makan di situ, biar mereka ini bisa melunasi cicilan dari motornya. Wow, keren banget ya ibunya. Ini adalah kisah nyata mengapa seorang wanita memutuskan menjadi seorang dokter hewan. Asli menyentuh hati banget. Jadi pada suatu hari wanita ini tuh takut banget sama anjing yang ada di sekitar rumahnya itu. Padahal anjingnya ini menggonggong hanya untuk melindungi majikannya. Tapi pada saat itu akhirnya majikannya ini meninggal karena serangan jantung. Setelah majikannya meninggal, anjing ini sering banget bengong kemudian tidak mau makan sama sekali. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk mendekati anjing ini, memberikan makan, dan akhirnya anjing ini mau makan lagi. Setelah dirawat beberapa hari, akhirnya anjing yang bernama Oli ini mau membalas kebaikan wanita ini dengan cara menjaganya. Kemanapun wanita ini pergi, anjing ini selalu menjaganya dari gangguan pria dan kemanapun pokoknya selalu dijaga. Tapi yang menyedihkannya, pada suatu hari ketika wanita ini pulang kuliah, dia itu melihat Oli yang sudah terkapar sekarat di pinggir terminal. Pada saat itu dia mencari pertolongan ke dokter-dokter hewan, tapi tidak ada yang buka sama sekali. Pada saat itu Oli harus meninggal karena tidak ada dokter yang bisa menyelamatkannya. Sejak saat itu wanita ini ingin menjadi seorang dokter hewan. Tiap hari menabung 1 koin, rupanya ini yang mau dibeli kedua bocil ini. Kira-kira apa ya guys, mau top up kali ya? Nah, kedua bocil ini tinggal di desa kecil dan mereka itu setiap hari menabung 1 hari 1 koin. Rupanya mereka itu mau membeli handphone. Di sini mereka sangat bekerja keras dari memotong pohon, mengangkat air, dan sampai terjatuh seperti ini saking semangatnya. Tapi hal ini tidak mematahkan semangat mereka. Mereka itu terus menabung dan bekerja saking hematnya itu mereka sampai motong rambutnya sendiri. Tapi pada suatu hari ketika mereka main di sungai, sepatu dari adiknya ini terbawa arus sehingga adiknya ini tidak memiliki sepatu lagi. Dan pada saat itu kebetulan toko ini juga menjual sepatu. Akhirnya pada saat itu kakaknya ini memutuskan lebih baik membeli sepatu untuk adiknya daripada membeli handphone. Dan akhirnya seluruh tabungannya ini digunakan untuk membeli sepatu untuk adiknya. Dan luar biasanya, rupanya pemilik dari toko tersebut, kakek ini malah merubah harga dari handphone tersebut hanya seharga 1 buah koin. Dan akhirnya sangat menyentuh banget, akhirnya kedua kakak beradik ini bisa membeli handphone. Wow. Ini adalah kisah nyata yang mengajarkan kepada kita itu gak akan pernah tahu kapan perbuatan baik kita akan dibalas oleh orang. Jadi pada suatu hari ada seorang bocil yang mencuri obat-obatan karena ibunya ini sakit. Dan pada saat itu ada seorang pria yang menolong bocil ini dan memberinya itu lengkap dengan makanan untuk ibunya yang sedang sakit. 30 tahun kemudian bapak-bapak ini masih menjual bakmi dan pada saat itu dia itu juga masih sering menolong orang yang kekurangan. Tapi hal tragis terjadi pada pagi hari itu di mana bapak-bapak ini terserang serangan jantung sampai kepalanya ini terbentur oleh meja sampai tidak sadarkan diri. Dan pada saat itu untuk melakukan operasi membutuhkan biaya 350 juta. Saking bingungnya anaknya ini memutuskan untuk menjual rumahnya. Tapi pada saat itu tiba-tiba tagihannya ini sudah dibayar oleh seseorang. Dan di catatan tagihan tersebut tertulis tagihan tersebut telah dibayar 30 tahun yang lalu. Rupanya dokter yang menangani bapak-bapak ini adalah anak yang ditolong oleh bapak tersebut. Nah, belajar dari kisah ini jangan takut untuk menolong orang ya.
Suatu ketika hiduplah seekor monster batu raksasa yang melayani seorang raja yang tidak tahu diri. Bahkan mengerikannya, batu raksasa ini juga diperbudak oleh raja tersebut. Nah, ini adalah seorang raja yang rupanya dia adalah seorang raja dari gunung-gunung yang ada di dunia ini. Jadi monster batu ini adalah gunung yang menjadi budak dari raja tersebut. Dan yang mengesalkannya, raja ini benar-benar semena-mena menggunakan kekuasaannya itu menyuruh batu ini untuk mengisi kolamnya. Kemudian dia juga menyuruh batu ini untuk memperbaiki castle-nya yang sudah rusak. Dan pada saat itu, monster ini juga menjaga keadaan alam di sekitar kerajaan tersebut dengan cara menanam pohon. Tapi raja ini malah menebang pohonnya itu. Ketika dilarang, raja ini malah mau membunuh batu ini dengan cara memanahnya seperti ini. Karena gak tahan lagi, akhirnya batunya itu pergi. Apa yang terjadi setelah monster batu ini pergi sangat mengejutkan sekali. Kita lanjut di part yang kedua ya guys. Oh ya, buat kalian yang suka nonton video, jangan lupa cemilannya. Gue lagi jualan popcorn karamel yang gue buat sendiri nih guys. Harganya itu 38.000. Kalau kalian mau cobain, langsung aja klik link di profile gue. Thank you ya guys untuk supportnya. Part 2, kisah seekor monster batu yang diperbudak oleh seorang raja yang gak tahu diri. Oh ya, jangan lupa nonton videonya sambil cemilan popcorn karamel by Willy Kun ya guys. Rupanya setelah ditinggalkan oleh monster batu tersebut, kerajaan ini beberapa saat kemudian menjadi sangat gersang sehingga rakyat-rakyatnya itu nggak tahan dan memutuskan untuk pergi dari kerajaan ini. Nah, emangnya enak memperbudak batu dan nggak menjaga alam, akhirnya seperti itu kan? Dan setelah kejadian itu, akhirnya raja ini menjadi seorang raja tanpa kerajaan. Dia itu menjadi seorang gelandangan, dilempari oleh tomat, kelaparan, gak punya makanan sama sekali. Bahkan pada saat itu dia juga tidak punya tempat untuk tinggal sampai dia itu kedinginan. Dan yang sangat mengejutkan, setelah kehidupan raja tersebut berubah 180 derajat, dia itu bertemu dengan monster batu ini lagi. Dan pada saat itu, dia meminta ampun kepada monster batu tersebut sampai dia ini memohon seperti ini. Dan akhirnya yang luar biasa, monster batunya ini memaafkan dia guys. Dan akhirnya mereka berdua hidup bersama dengan sederhana. Loh, pesawat ini sebenarnya ngapain sih? Sedang jatuh ya? Kok tiba-tiba menukik tajam ke bawah dan tiba-tiba menukik ke atas seperti ini? Nah, rupanya pesawat ini adalah pesawat ilmuwan yang bisa menciptakan gravitasi nol atau membuat gravitasi tidak ada sama sekali. Jadi orang bisa melayang-layang seperti ini. Pesawat ini disebut dengan pesawat zero gravitasi, di mana bisa menghilangkan gravitasi dengan cara yang konsepnya itu seperti memasukkan pulpen ke dalam botol seperti ini, di mana ketika dijatuhkan, pulpen yang di dalam botol tersebut akan kehilangan gravitasi. Nah, pesawat ini juga bisa menciptakan beberapa tingkat gravitasi, di mana ketika dia menaik itu tekanan akan sangat tinggi sekali, dan ketika dia turun tekanan terhadap gravitasi itu juga akan sangat rendah, membuat gravitasi menjadi nol. Bahkan kerennya, kalau kalian sedang berada di dalam pesawat ini yang sedang terbang, kalian seperti sedang di luar angkasa atau di planet lain, karena gravitasinya itu sangat berbeda seperti di bumi. Kalian juga bisa berolahraga hanya push up dengan satu tangan atau loncat-loncat seperti ini guys. Keren banget ya, wow. Apa yang akan terjadi bila kita menyalakan api di luar angkasa? Kira-kira apinya bisa menyala gak ya guys? Nah, buat kalian yang belum tahu, rupanya bentuk api itu, kenapa bentuknya itu selalu seperti ini? Karena ini adalah bentuk dari gaya gravitasi bumi. Kalau misalnya dinyalakan di luar angkasa, bentuknya itu akan jauh berbeda. Gak percaya? Coba lihat percobaan ini. Nah, coba kalian perhatikan bentuk api di percobaan kali ini. Coba tuh, kalian lihat. Gak kelihatan berbeda sama sekali ya, tapi rupanya ini bukan di gravitasi bumi nih. Ini ada di 1,8 G, di mana bentuk apinya itu jauh lebih panjang daripada gravitasi bumi tuh. Bahkan panjangnya itu setengahnya doang. Kemudian di percobaan yang kedua, kalian perhatikan bentuk apinya nih. Ini udah tanpa gravitasi sama sekali, orangnya udah bisa melayang di belakang, dan kalian perhatikan tuh, bentuk apinya itu adalah lingkaran seperti ini. Nah, dari percobaan ini kita ketahui api adalah media yang sangat bagus sekali untuk mengetahui gaya gravitasi yang ada di sekeliling kita. Jadi bisa menggunakan api. Keren. Ini adalah percobaan paling gila dan gak boleh kalian lakukan di rumah, yaitu menuang lava di atas bola kaca seperti ini. Hasilnya akan mengejutkan kalian. Di dalam percobaan ini kita akan melihat apa yang akan terjadi bila kita menuangkan lava yang sangat panas yang bentuknya itu masih cair ke atas kaca-kaca yang bentuknya berbeda. Nah, di sini lavanya sudah siap, dan inilah momen yang kalian tunggu ketika dituang ke atas kaca yang datar seperti ini. Lavanya itu langsung jatuh, tapi rupanya ini sangat keren banget. Kacanya itu masih bisa bertahan dan gak retak sama sekali. Dan akhirnya bentuknya itu seperti ini. Di percobaan yang kedua, kali ini lava akan dituangkan ke atas bola kaca seperti ini nih. Dan yang sangat mengejutkan, rupanya kalau dituangkan lava yang panas ke atas bola kaca seperti ini, bola kaca tersebut akan retak guys. Nah, dari percobaan ini kita ketahui rupanya kalau kita menuangkan lava ke atas bola kaca yang bulat seperti ini tidak akan retak, tapi kalau misalnya bentuknya datar akan retak guys. Wow, keren banget ya.
Inilah yang akan terjadi kalau kalian berani-beraninya menyinari handphone kalian menggunakan kaca pembesar raksasa seperti ini. Kira-kira bakal meledak gak ya? Di percobaan kali ini kita akan melihat apa yang akan terjadi bila sebuah handphone disinari menggunakan kaca pembesar raksasa yang suhunya itu bisa sampai 200 derajat Celcius. Bisa kalian lihat di sini, bahkan saking panasnya sinar dari kaca pembesar raksasa ini bisa melelehkan koin logam seperti ini sampai bengkok dan bisa lihat tuh, udah nggak selamat sama sekali. Dan inilah percobaan terakhir yang sudah kalian tunggu, apa yang akan terjadi bila handphone Apple mahal seperti ini disinari menggunakan kaca pembesar jumbo yang suhunya itu sampai 200 derajat Celcius. Dan yang sangat mengejutkan, nggak perlu waktu lama handphone Apple yang walaupun sangat mahal seperti ini kalau disinari menggunakan sinar yang sangat panas dari kaca pembesar jumbo langsung retak dan hancur meledak berkeping-keping seperti ini. Dari percobaan ini kita ketahui jangan pernah menyinari handphone kalian menggunakan kaca pembesar raksasa seperti itu. Ini adalah fakta yang menyedihkan di mana pembantu itu lebih mengetahui anak daripada ibunya sendiri. Wow. Seperti yang kita ketahui, di kehidupan modern seperti ini sudah biasa sekali menyewa pembantu yang bekerja full, tidak ada libur sama sekali untuk merawat anak. Dan inilah yang membuat orang tua itu malah tidak mengetahui sifat dari anaknya. Dalam beberapa interview ini bisa kita lihat orang tua malah tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh anaknya. Contohnya seperti anaknya itu besar mau jadi apa. Ada orang tua yang mengatakan mereka itu tidak tahu anaknya itu mau menjadi apa, tapi di situ pembantunya malah tahu anaknya mau menjadi seorang pilot dan di situ jawabannya benar. Kemudian ada hal yang sangat menarik juga di mana ibunya itu memberitahu siapa yang disukai oleh anaknya, padahal anaknya ini tidak mau memberitahu siapapun siapa yang dia sukai, dan pembantunya pada saat itu tidak memberitahu siapapun dan menjaga rahasia anak ini. Dan yang terakhir, ketika seorang anak ketakutan, dia itu malah mencari pembantunya daripada ibunya sendiri. Nah, gimana menurut kalian? Kalian seperti ini gak guys? Ini adalah beberapa alasan kenapa orang kaya itu jarang menonton TV. Yang pertama, rupanya yang harus kalian ketahui, TV itu memang diciptakan untuk menghabiskan waktu. Jadi kalau kalian sering nonton TV, kalian sering menghabiskan waktu kalian. Yang kedua, kalau kalian sering menonton TV, kalian ini kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi. Padahal di luar sana banyak banget orang-orang yang bisa kalian temuin yang mungkin saya berpotensi untuk memberikan kesempatan kepada kalian. Yang ketiga, rupanya alasannya sangat penting sekali. Kalau kalian sering menonton TV dengan waktu yang sangat lama sekali, dengan posisi duduk, ini sangat berpotensi kalian itu bisa obesitas, kemudian juga berpotensi serangan jantung guys. Kemudian alasan yang keempat, kalian tahu gak sih kenapa kalau kalian menonton TV bisa waktunya berjam-jam? Rupanya menonton TV itu membuat kalian ketergantungan. Inilah yang coba dihindari oleh orang kaya. Dan yang terakhir, ini adalah pertanyaan orang kaya buat kalian yang suka menonton TV. Kalian pernah gak sih melihat iklan Ferrari di TV? Nah, gak pernah kan? Karena orang yang mempunyai Ferrari itu gak pernah menghabiskan waktunya dengan menonton TV.